Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat guru yang budiman, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam dan seisinya, yang cinta kedamaian. Untuk meraih hidup yang damai, baik di dunia maupun di akhirat, kita harus menjaga tingkah laku dan hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya kita harus menjaga adab atau tata krama saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam hubungan sosial terhadap sesama manusia, kita harus menunjukkan etika yang baik, sopan dan santun, dan berakhlak karimah. Dengan hubungan yang baik, hidup akan menjadi tentram, aman, dan bahagia. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang akidah akhlak, yaitu etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan etika pergaulan dan komunikasi yang islami. 2. Siswa dapat membuat karya yang berisi ajakan tentang senantiasa beretika dalam pergaulan dan berkomunikasi yang islami. 3. Siswa dapat menciptakan suasana dinamis dan harmonis di masyarakat maupun media sosial. Etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. 1. Menjaga perdamaian. Menjaga perdamaian merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar tercipta hidup yang harmonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umat Islam untuk berpecah belah dan menjauhi perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan umat muslim mendamaikan orang yang sedang bertengkar atau berselisih. 2. Menciptakan persaudaraan. Dalam Islam, hubungan antar sesama terjalin layaknya saudara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. 3. Tidak menghina, mencela terhadap sesama umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk tidak saling menghina. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. 4. Tidak berprasangka buruk dan menggunjing. Berprasangka buruk dan menggunjing merupakan akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Saling mengenal. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi atas macam suku dan bangsa. Hal itu agar manusia dapat saling mengenal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Implementasi etika pergaulan dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pergaulan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan dan komunikasi yang baik sangat penting saat kita hidup bermasyarakat. Adapun contoh pergaulan dan komunikasi di lingkungan sekolah antara lain. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan teman atau guru. Berbicara dengan sopan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 2. Minta izin apabila lewat di depan guru. 3. Apabila dipanggil oleh guru segera menghadap. 4. Melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh guru. 5. Memanggil teman sesuai dengan namanya. Adapun contoh pergaulan dan komunikasi di rumah antara lain. 1. Mengucapkan salam ketika keluar dan masuk rumah. 2. Mencium tangan dan selalu minta doa orang tua ketika keluar rumah.
3. Bersikap sopan santun kepada bapak ibu dan keluarga lainnya. 4. Ketika berbicara supaya menggunakan kalimat dengan nada yang rendah. 5. Tidak membantah dengan kata-kata yang kasar dan suara yang keras. 6. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Adapun contoh pergaulan dan komunikasi di masyarakat antara lain. 1. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan teman, tetangga atau saudara. 2. Saling menolong dalam kebaikan. 3. Tidak mengejek, menghina, atau mencemooh orang lain. 4. Menjauhi hal-hal yang menimbulkan perselisihan dan permusuhan. 5. Menghargai teman apapun keadaannya. 6. Memanggil nama teman dengan panggilan yang baik. 2. Pergaulan dan komunikasi di media sosial. Perlu disadari, media sosial bagaikan dua sisi mata uang. Media sosial dapat bermanfaat apabila digunakan untuk hal-hal yang positif dan dapat merugikan apabila digunakan untuk hal-hal yang negatif. Berikut dampak positif adanya media sosial, yaitu 1. Memudahkan interaksi dan komunikasi dengan berbagai orang di seluruh dunia. 2. Mempercepat pemberian informasi dengan jangkauan yang luas. 3. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah untuk memperluas pergaulan dan komunikasi. Berikut dampak negatif adanya media sosial, yaitu 1. Menurunkan semangat belajar kerja seseorang. 2. Maraknya cybercrime, kejahatan siber. 3. Komunikasi seseorang menjadi cenderung kaku ketika berkomunikasi secara tatap muka. 4. Informasi hoaks menjadi lebih mudah dan cepat tersebar. Dengan perkembangan media sosial saat ini, sebagai umat Islam yang beriman harus dapat memanfaatkannya dengan cara yang positif, menjaga tata krama dalam bermedia sosial sehingga tercipta pergaulan dan komunikasi yang islami. Berikut ini merupakan tata krama dalam bermedia sosial, antara lain sebagai berikut. 1. Bermedia sosial untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ketika berkomunikasi senantiasa menjaga ucapan dan tulisan. 3. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Apabila terdapat informasi yang terindikasi hoaks, sebaiknya tabayun terlebih dahulu sehingga tidak merugikan orang lain. Senantiasa memberikan informasi yang baik. 5. Tidak melanggar Undang-Undang UIT Nomor 11 Tahun 2008. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk peserta didik dan sahabat guru dalam melakukan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam hal pengetikan maupun ucapan. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.